Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat walaupun masih melaksanakan pembelajaran daring seperti ini. Semoga keadaan cepat membaik dan kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Amin. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, silahkan resensi dulu di link yang Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Oke, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai pelayanan prima. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai pelayanan prima. Sebentar Ibu share screen. Minggu kemarin Ibu sudah membahas sedikit tentang pelayanan prima ya, yaitu pengertian pelayanan prima. Ada yang masih ingat apa itu pelayanan prima? Saya Sonia izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Sonia. Pelayanan prima adalah layanan yang diberikan oleh penyedia jasa atau aparatur publik untuk melakukan pelayanan sesuai dengan standar dan kualitas pelayanan prima. Seperti itu, Bu. Jawaban yang tepat sekali Mbak Sonia, terima kasih ya. Berarti Mbak Sonia ini masih mengingat pengertian pelayanan prima yang telah dibahas minggu kemarin. Pelayanan prima, pengertian pelayanan prima itu terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan dan prima. Pelayanan sendiri artinya kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Prima artinya sangat baik atau utama. Sehingga jika digabung, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, baik produk maupun jasa. Tujuan pelayanan prima ada 3. Yang pertama adalah menimbulkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan produk yang ditawarkan. Kemudian fungsi dari pelayanan prima ada 7 poin. Yang pertama, pelanggan merasa puas. Yang ketiga, menciptakan suasana di mana pelanggan dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya. Menciptakan pangsa pasar yang lebih baik. Mempertahankan pelanggan agar tetap setia terhadap produk yang ditawarkan. Menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis. Yang keenam, mementingkan persaingan pasar. Dan yang ketujuh, memberikan keuntungan maksimal. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pelayanan prima. Ada yang tahu prinsip-prinsip pelayanan prima? Ada yang bisa menyebutkan? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Iya, dengan Mbak siapa? Mbak Hania, Bu. Salah tidak apa-apa ya, Bu? Iya, tidak apa-apa Mbak Hania. Jadi, menurut saya prinsip pelayanan prima itu ada 5, yaitu ada yang pertama reliability, yang kedua responsiveness, yang ketiga empati, tangible, dan assurance. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas jawabannya Mbak Hania, namun jawabannya kurang tepat. Tapi saya mengapresiasi Mbak Hania karena sudah berani speak up di depan teman-teman semua. Jadi, prinsip pelayanan prima itu ada 6. Ada 6A. Yang pertama, attitude. Attitude adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Yang kedua adalah attention, yaitu kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik berkaitan dengan kebutuhan maupun pemahaman atas saran dan kritik dari pelanggan. Yang ketiga adalah action, yaitu berbagai kegiatan nyata yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Yang keempat, ability, yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menunjang pelayanan prima. Yang kelima, appearance, yaitu penampilan seseorang baik bersifat fisik maupun non-fisik. Yang keenam, yang terakhir adalah accountability, yaitu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindari atau meminimalisir kerugian-kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.
Kemudian pengaruh dari keberhasilan pelayanan prima. Ada 5 poin. Yang pertama, keputusan pihak pelanggan untuk membeli produk kita kembali, kepercayaan pelanggan atas produk yang ditawarkan, pelanggan tetap setia atau loyal terhadap produk yang ditawarkan. Yang keempat, pelanggan terdorong kembali untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kelima, terhindar dari tuntutan-tuntutan atau ketidakpuasan pelanggan tersebut. Yang selanjutnya adalah dimensi kualitas pelayanan prima. Yang dijawab Mbak Haniah tadi ada reliability, assurance, empati, tangible, dan satunya lagi itu responsif. Itu merupakan dimensi kualitas pelayanan prima. Mulai dari awal yaitu reliability, yaitu kemampuan memproduksi barang atau jasa yang diinginkan secara tepat. Yang kedua, assurance, yaitu kemampuan untuk meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, empati, perhatian yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, responsif, kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan secara cepat. Yang terakhir adalah tangible, yaitu penyediaan fasilitas fisik berupa perlengkapan dan penampilan diri. Faktor ketidakpuasan pelanggan itu ada 4, yaitu kurangnya informasi yang diberikan dari penjual kepada pelanggan, ketidakpuasan terhadap harga yang diberikan oleh penjual, sikap penjual yang tidak ramah kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah ketidakpuasan terhadap lingkungan di mana produk dijual. Yang terakhir adalah penghargaan kepada pelanggan. Suatu perusahaan atau penjual suatu produk memberikan beberapa penghargaan kecil seperti pemberian pernak-pernik kepada pelanggan. Cara tersebut itu ditujukan agar pelanggan tersebut lebih mengingat produk yang ditawarkan dan kemungkinan akan kembali membeli produk yang ditawarkan tersebut. Selain itu, penghargaan kepada pelanggan dapat berupa cashback, potongan, atau hadiah-hadiah kecil lainnya. Sebelum masuk ke kuis, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Bu, saya izin bertanya. Iya, dengan Mbak siapa? Saya Ruth ingin bertanya tentang contoh dari dimensi kualitas itu apa saja ya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ruth. Saya akan memberikan contoh mengenai dimensi kualitas. Tadi dimensi kualitas itu ada 5. Yang pertama adalah reliability. Contohnya, pada era sekarang semua orang itu ingin mengabadikan momen dengan kualitas yang baik. Untuk itu, salah satunya smartphone C mengeluarkan produk baru dengan kualitas kamera yang lebih baik. Yang kedua adalah assurance. Contohnya itu pada travel agen E mewajibkan seluruh karyawannya untuk mampu berbahasa Inggris. Mereka memiliki 10 karyawan dan mampu menguasai 10 bahasa asing pada setiap karyawannya. Travel agen E melakukan hal ini mengingat customer travel tersebut tidak hanya masyarakat lokal, namun ada pula masyarakat asing. Yang ketiga adalah empati. Contohnya itu Hotel F itu memberikan kue ulang tahun terhadap tamunya tanpa diketahui oleh tamunya tersebut. Yang selanjutnya adalah responsif. Contohnya itu ekspedisi D menyediakan berbagai jenis pelayanan pengiriman barang mulai dari 3 hari hingga yang sama ketika barang tersebut dimasukkan ke agen tersebut. Yang terakhir adalah tangible. Contohnya untuk menjaga kebersihan makanan, semua karyawan restoran B termasuk pimpinan, kasir, ataupun pelayan itu harus menggunakan penutup kepala. Seperti itu Mbak Ruth, apakah ada feedback? Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, silahkan diakses link kuisis yang telah Ibu share di grup WhatsApp ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Selamat mengerjakan, soalnya nggak susah-susah kok, cuma 5 aja. Apakah sudah selesai mengerjakan? Apakah sudah selesai? Ibu akan melihat hasil rekapannya dulu ya.
karena Ibu membukanya lewat HP, jadi Ibu bacakan saja untuk hasil rekapan jawaban dari kalian semua. Untuk nilai yang tertinggi itu diraih oleh Mbak Sonia, kemudian disusul oleh Mbak Hania dan Mbak Tika dengan poin yang sama. Untuk Mbak Sonia poinnya 90 dan untuk Mbak Tika sama Mbak Hania poinnya 80. Ada satu yang tidak menjawab kuis, Mbak Ruth. Mengapa Mbak Ruth tidak menjawab kuis yang diberikan oleh Ibu? Ya Bu, mohon maaf tadi itu sinyalnya jelek banget Bu, jadi nggak bisa masuk ke link kuisisnya. Bagaimana ya Bu? Tidak apa-apa Mbak Ruth, tapi nanti saya akan memberikan tugas tambahan kepada Mbak Ruth. Nanti saya hubungi lewat WhatsApp saja secara pribadi ya. Baik Bu. Oke, jika semuanya sudah menjawab kuis dan rata-rata jawaban tepat, hanya tadi ada satu siswa yang tidak menjawab karena sinyalnya terkendala sinyal. Ini menurut Ibu, kalian semua sudah memahami materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Untuk yang selanjutnya, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari salah satu siswa kelas ini. Ada yang berani menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu, saya ingin menyimpulkan. Sebutkan nama Mbak. Mbak Ika Bu. Iya, silahkan. Jadi kesimpulannya, pelayanan prima merupakan layanan yang diberikan kepada konsumen oleh penyedia jasa layanan sesuai dengan prinsip dan dimensi kualitas pelayanan prima. Selain itu, terdapat penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelanggan agar memikat pelanggan dan kembali lagi membeli produk yang ditawarkan. Begitu Bu. Terima kasih atas jawabannya Mbak Tika. Saya akan membacakan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pelanggan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dan dimensi kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan pelayanan prima yaitu dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi segala kebutuhan pelanggan, baik produk maupun jasa. Selain itu, terdapat istilah penghargaan atau reward yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan dengan tujuan agar pelanggan tersebut lebih tertarik, terpikat, dan kembali membeli produk yang ditawarkan tersebut. Selain kuis dan tanya jawab tadi, Ibu juga memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu mencari satu perusahaan barang atau jasa, kemudian menganalisis pelayanan tersebut, apakah sudah memenuhi prinsip dan dimensi kualitas pelayanan prima atau belum. Jika belum, berikan solusinya agar perusahaan tersebut dapat memberi pelayanan prima. Tugas ini dikumpulkan maksimal Kamis tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.59 dan dikirimkan lewat email Ibu yaitu miawahyu14@gmail.com. Dan apabila sudah mengirim tugas tersebut, mohon konfirmasi dengan cara chat personal ke Ibu ya lewat WhatsApp. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang sudah menjawab dan bertanya tadi, serta nilai kuis akan Ibu jadikan untuk nilai tambahan. Baik, terima kasih anak-anakku semua yang telah antusias mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan demi bumi kita yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.